Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Kembali hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lindungan Tuhan dalam tidur malam kami, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar untuk mengawali aktivitas kami hari ini. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mampukan kami untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 2 ayat 15-17 yang demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah bebas terbatas. Saudara-saudaraku yang terkasih, 75 tahun sudah negara kita merdeka. Kita bebas dari belenggu penjajah, yang berarti kita bebas menentukan nasib bangsa kita sendiri, bebas menentukan hidup kita sendiri, bebas menikmati hidup ini. Terlebih-lebih setelah reformasi, bebas berbicara, bebas ini, bebas itu, dan bebas yang lain. Tetapi menurut iman Kristen, apakah demikian saudara? Mari kita renungkan firman Tuhan di atas. Saudara-saudaraku yang terkasih, bangun siang, seharian tidak mandi, makan tanpa jam, hari ini mengerjakan ini, besoknya mengerjakan itu, lusanya mengerjakan yang lain. Tidak ada yang pernah selesai. Semua dikerjakan sesuai dengan kemauan dan kesenangannya. Kalau suka ya dikerjakan, kalau tidak suka ya nanti-nanti saja. Mungkin itu gambaran seseorang yang hidup bebas, tidak ada aturan. Di satu sisi, hidup bebas adalah impian semua orang. Tak perlu ke kantor dan melakukan yang mungkin saja tidak kita sukai. Tak perlu mengikuti aturan ini dan itu yang membuat hidup kita jadi serba rumit. Nah, sekarang kita bayangkan, jika semua orang di dunia ini memiliki pemahaman seperti itu, hidup bebas tanpa aturan, apa yang bakal terjadi saudara? Kekacauan. Itulah yang akan terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan jelas telah memberikan kebebasan pada manusia. Namun bebas yang diberikan Tuhan adalah bebas yang terbatas. Mungkin kita berpikir, jika bebas tapi terbatas ya sama saja dengan tidak bebas. Tapi jelas, Tuhan sudah memikirkan bahwa kebebasan yang tidak terbatas justru akan menghancurkan manusia sendiri. Tuhan sangat memahami pemikiran manusia yang sangat terbatas dalam mengartikan kata bebas. Apalagi iblis tidak pernah tinggal diam untuk meracuni pemikiran manusia hingga manusia makin jauh dari Tuhan dan segala kebenarannya. Karena itu,
Tuhan mengajarkan manusia pertama untuk hidup taat dalam kebebasannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita ingin hidup bebas, kita tidak bisa menutup mata dan telinga akan segala keterbatasan dan dari kebebasan itu. Karena setiap kali kita hidup bebas tanpa ada keterbatasan, maka hal itu akan mengganggu orang lain. Kita juga tidak menginginkan itu, kan? Atau sebaliknya, jika orang lain berbuat bebas, apakah itu tidak akan mengganggu kita? Paulus mengingatkan kita melalui 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi, marilah kita isi kemerdekaan negara kita ini dengan kebebasan menurut iman Kristen, yaitu kebebasan yang terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam kebebasan yang terbatas. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, teriring salam dan berkat Tuhan. Amin.